その日。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Dr. Stone. Anime ini memiliki cerita unik dan juga fresh, di mana kita bisa belajar hal-hal baru yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Cerita anime ini berfokus pada seorang anak muda yang bernama Ishigami Senku. Ia adalah seorang anak jenius serta ketertarikannya mendalami dunia sains membuat dirinya bertekad akan mengembalikan peradaban yang telah membatu selama 3.700 tahun. Namun, ia juga tidak sendirian dalam melakukan rencana yang besar itu. Ia dibantu oleh teman-teman yang selalu setia. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja gaskeun. 100億%だ。ポリエチレンの分子構造か。 Film diawali di ruangan laboratorium sekolah SMA-nya, di mana Senku sedang bereksperimen dengan alat sains. Tidak lama, temannya yang bernama Taiju Oki, ia dengan rusuh masuk ke dalam kelas. Taiju bertekad bahwa sekarang ia akan mengutarakan perasaannya pada wanita yang bernama Yuzuriha Ogawa. Namun, Senku tidak begitu menanggapi perkataan Taiju. Lalu, untuk keberhasilannya, Senku memberikan ramuan yang akan membuat keberanian Taiju meningkat dan meningkatkan peluang sukses. Tetapi, Taiju menolaknya. Ia tidak ingin melakukan hal curang dalam urusan perasaan. Shin pun berpindah ke halaman sekolah, di mana Yuzuriha tengah menunggu Taiju. Tidak lama, Taiju menemuinya. Ia pun akan mengutarakan perasaan yang telah ia pendam selama 5 tahun ini. Sejujurnya, ia tidak ingin kehilangan teman seperti Yuzuriha jika ia ditolak. Terlihat Yuzuriha juga mempunyai perasaan terhadap Taiju. Di sisi lain, teman-temannya bertaruh jika Taiju akan ditolak. Namun tidak untuk Senku. 意外と振られねえに1万円。 Di saat Taiju akan mengatakan perasaannya, tidak lama terlihat cahaya hijau menyilaukan berada di hadapan mereka. Cahaya itu membuat semua orang dan beberapa makhluk membatu. Meski keadaan seperti itu, kesadaran Taiju masih terjaga. Ia tetap akan mengutarakan perasaannya, walaupun harus menunggu setahun atau ribuan tahun. 生き延びてやるぞ。何十年、何百年、何千年。 Setelah itu, tahun ke tahun berganti sampai seisi dunia seperti kembali ke zaman nol, yang dimana hanya ada pepohonan dan hewan-hewan. Setelah begitu lama menunggu, akhirnya Taiju terlepas dari pembatuan karena ada air ajaib yang membuat batunya terkikis. Ia amat terkejut melihat orang-orang yang membatu di mana-mana. Setelah menelusuri hutan, ia menemukan Yuzuriha membatu di sebuah pohon yang ada di sekolahnya dulu. Di sana, ia menemukan ukiran dari seseorang yang artinya Taiju harus turun ke sungai. Di sana, ia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Ishigami Senku. Senku mengatakan bahwa sekarang adalah tanggal 5 Oktober tahun 5738, yang artinya mereka sudah membatu selama 3700 tahun. Taiju menanyakan mengapa Senku mengetahui tahun sekarang. Ia mengatakan saat dirinya dalam keadaan membatu. Karena kesadarannya masih terjaga, ia mulai berhitung sampai 100 miliar sekian-sekian detik. ずっと。もうくっちゃべってねえでてめえも働け。 Taiju semakin terkejut melihat pondok yang Senku bangun sendirian selama beberapa bulan setelah ia terlepas dari pembatuan. Untuk memajukan peradaban, ia membutuhkan tenaga seperti Taiju. Dengan begitu, semua pekerjaan yang membutuhkan otak diserahkan kepada Senku. Begitu juga semua pekerjaan yang membutuhkan otot maka diserahkan pada Taiju. Keesokan harinya, Taiju dengan semangat mencari bahan makanan. Sebelum itu, Senku memilih dulu bahan yang bisa ia makan karena beberapa jamur yang dibawa Taiju terdapat racun. Seperti jamur Amanita frosa, Buna shimeji, Amanita muscaria, dan beberapa lagi lainnya. Taiju amat senang merasakan jamur yang enak. Ternyata Senku memakai garam yang diekstraknya dari air garam. Garam bisa dibilang penemuan terbesar dari manusia purba, di mana kegunaannya bisa mengawetkan makanan.
Dengan semangat, Taiju kembali mencari bahan makanan. Di sana, ia menemukan anggur yang sangat banyak. Karena penasaran dengan rasanya, ia pun tidak jauh dari sana, ia melihat orang yang pernah tampil di TV dulu. Ia bernama Shishio Tsukasa yang dijuluki manusia terkuat. Lalu saat Taiju kembali ke goa, ia menemukan sebuah goci yang menampung tetesan air. Ia amat senang karena ada orang lain yang selamat. Namun yang melakukan hal itu adalah Senku. Senku merasakan ada hal yang aneh karena mereka bisa bebas bersamaan. Namun, Senku terbebas lebih dulu sejak 6 bulan lalu. Air yang menetes tersebut adalah air yang terbuat dari kotoran kelelawar yang disebut asam nitrat. Karena malas untuk menjelaskannya pada Taiju, Senku langsung mempraktekannya pada satu burung yang membatu. Dengan kata lain, asam nitrat akan mengkorosi batu dan membangkitkan mereka. Namun, sejak beberapa bulan lalu, Senku sudah mencoba berbagai cara yang bisa ia lakukan, tapi belum membuahkan hasil. Taiju sangat terkejut karena di dunia ini masih ada hal yang belum diselesaikan oleh Sain. Senku menanggapi perkataan Taiju dengan santai. Karena Sain itu berjangka panjang, ia harus terus mencoba apapun sampai membuahkan hasil. Senku berpikir jika saja ia mempunyai bir, maka dengan alkohol yang terkandung dalam bir, ia bisa menggabungkan etanol dan asam nitrat sehingga akan menghasilkan nital. Taiju sama sekali tidak mengerti yang Senku katakan, tetapi ia tahu bir bisa dibuat dari anggur yang ia temukan. Membuat bir itu sangat mudah. Cukup hancurkan anggur dan kismis, lalu masukkan ke dalam wadah dan tinggal diaduk sampai jadi. Namun, membuat bir tanpa izin itu merupakan perbuatan kriminal. Jadi, jangan coba-coba ya bro. Setelah beberapa minggu kemudian, bir yang mereka buat sudah jadi. Dengan begitu, mereka sudah melangkah lebih maju. Selanjutnya, mereka mulai proses penyulingan. Meski prosesnya tidaklah mudah, mereka tetap berusaha dari hari ke hari. Setelah mencampurkan bahan-bahan, mereka mulai mencoba menyiramkannya pada satu burung, dan akhirnya mereka berhasil menemukan ramuan untuk membangkitkan. Lalu mereka berniat membangkitkan Yuzuriha. Namun, Senku telah mencoba pada patung yang telah terpisah. Mereka hanya kembali menjadi mayat. Jadi, ramuan itu hanya bisa membangkitkan seseorang jika tubuhnya utuh. Di saat akan menyiramkan ramuan, Taiju berpikir waktunya masih belum tepat untuk membangkitkan Yuzuriha karena ia pasti akan telanjang. Ia pun membawanya ke perkemahan untuk memberikannya pakaian. Tidak lama, Senku merasakan hawa keberadaan yang menakutkan. Ternyata ia adalah seekor singa. Karena tidak mempunyai pilihan, Taiju berniat mengorbankan dirinya. Tetapi Senku menolak hal itu karena ia sangat membutuhkan orang seperti Taiju untuk memajukan peradaban. Dan setelah berpikir kembali, Taiju mempunyai saran agar mereka bisa selamat. Ia menyarankan untuk membangkitkan orang yang dijuluki primata terkuat, yaitu Shishio Tsukasa. Di saat mulai terkepung, pembatuan Tsukasa mulai terpecah. Ia menanyakan situasinya sekarang. Dengan tenang, Senku menjelaskan tubuh Tsukasa mengalami pembatuan dan sekarang mereka dikepung oleh kawanan singa. Setelah bangkit, Tsukasa dengan mudah saja mengalahkan Raja Singa sampai membuat kawanan sisanya kabur. Dengan bantuan Tsukasa, kini mereka menjadi aman dan tidak akan ada yang mereka takutkan lagi. Namun, Senku berpikir ia harus hati-hati padanya. Bisa jadi Tsukasa menjadi birokrat jahat yang sangat serakah. Dengan tangan kosong, ia bisa mengalahkan seekor singa seperti ngecit. Di zaman batu, orang seperti dia tidak akan bisa dihentikan. Sebagai teman baru dan rasa terima kasih, Tsukasa mulai berburu makanan yang begitu banyak. Lalu Senku mengawetkan makanan dengan cara diasapi.
Kandungan aldehid yang ada di dalam asap akan membunuh semua kuman sehingga makanan awet. Senku menanyakan teknologi peradaban apa yang kita butuhkan. Dengan sedikit kebingungan, Taiju menjawab ponsel dan Tsukasa menjawab besi. Namun, ada yang lebih berguna dari kedua benda tersebut, yaitu kalsium karbonat. Dengan menghancurkan kerang-kerang, maka mereka bisa mendapatkan karbonat. Setelah mendengarnya, Taiju dengan semangat mengambil kerang-kerang dan menghancurkannya. Material itu punya 4 kegunaan. Pertama, bisa digunakan dalam pertanian. Material itu bisa menetralkan ion hidrogen. Dengan kata lain, bisa menyuburkan tanah. Yang kedua adalah konstruksi. Dengan mencampurkan tanah dan dibakar, maka akan menjadi mortar. Mortar adalah semen mentah. Kita bisa membuat peralatan maupun bangunan rumah. Yang ketiga yaitu sabun. Dengan mengumpulkan sodium karbonat dari rumput laut, lalu campurkan dengan minyak, maka reaksinya akan menghasilkan sabun. Mendengar semua penjelasan Senku, Tsukasa merasa terkagum. Ia bisa memahami situasi dengan cepat. Ia pantas dijuluki sebagai Dr. Stone. Senku merasakan aneh mendengar perkataan dari Tsukasa. Ia berpikir orang seperti dirinya pasti mempunyai maksud lain. Lalu Taiju menanyakan kegunaan keempat dari material itu. Tetapi Senku berbohong, ia mengatakan kegunaannya hanya 3 saja. Keesokan hari di pinggir pantai, Tsukasa mengatakan di dunia batu mereka bisa bebas melakukan apapun. Ia menceritakan ada seorang anak yang membuat kalung dari kerang untuk adik perempuannya yang sedang menjalani operasi. Lalu muncul seorang pria paruh baya yang sedang memancing di sana. Ia mencium bau sake dari mulutnya. Pria paruh baya itu langsung menghajar anak itu karena dianggap mencuri kerang. Karena kesal, Tsukasa menghancurkan orang yang membatu di hadapannya. Ia menanyakan apakah Senku akan membangkitkan orang dewasa yang berhati busuk. Ia berpendapat jika mereka dibangkitkan dan peradaban kembali normal, maka mereka akan kembali merebut masa depan dari orang-orang lemah. Tsukasa tidak ingin dunia seperti itu ada lagi. Dengan begitu, ia hanya akan membangkitkan orang-orang yang berhati bersih. Namun, Senku sama sekali tidak setuju dengan hal seperti itu. Ia hanyalah pemuda pecinta teknologi yang sangat mencintai robot luar angkasa, Doraemon, dan semacamnya. Ia akan menggunakan kekuatan sains untuk menyelamatkan semua orang. Scene berpindah di mana Taiju sudah siap untuk membangkitkan Yuzuriha. Namun, Senku mengatakan ramuannya terlalu sedikit untuk membangkitkan 1 orang. Di sana, Taiju bergegas kembali mengambil air ajaib dari goa. Namun, ia ditahan oleh Tsukasa. Tsukasa berniat mengambilkan air tersebut agar lebih cepat. Ternyata itu hanya akal-akalan Senku saja, agar Tsukasa pergi dari sana. Ia berpikir jika Tsukasa sudah tahu sumber air pembangkit, maka rencana Senku untuk menyelamatkan orang-orang akan dihentikan olehnya. Untuk itu, ia dengan cepat membuat cairan pembangkit untuk Yuzuriha. Taiju sangat sedih dan senang karena telah menunggu begitu lamanya. Namun, sebelum Tsukasa kembali, Senku memberikan 2 pilihan pada mereka. Mereka berdua harus lari dan tinggal di tempat yang jauh, atau mereka bertiga akan bertarung menghentikan pembantaian yang Tsukasa lakukan. Tentu saja sebagai teman mereka memilih untuk melawannya. Tidak lama Tsukasa berada tepat di belakang mereka. Ia mengatakan mereka hanya berbeda pandangan saja. Ia melenyapkan sebagian orang demi kebaikan dunia yang baru. Dalam perjalanannya kembali, Tsukasa sudah menghancurkan banyak orang. Meski Taiju sudah berusaha menahannya, tetapi ia tetap akan melakukan yang harus ia lakukan dan tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Di dunia batu seperti itu, hanya ada satu cara untuk menghentikan Tsukasa, yaitu memajukan peradaban dan buat senjata sains. Lalu mereka berniat melakukan sandiwara. Ia menghancurkan kendi agar terlihat kabur dari Tsukasa. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan patung Buddha yang masih berdiri. Melihat patung itu, Yuzuriha sangat merasa sedih karena ia mengingat ibu dan ayahnya.
Senku menyemangati mereka berdua dengan mengatakan ia akan mengalahkan Tsukasa dan membangkitkan semua orang. Taiju berpikir Buddha telah menunjukkan jalan pada mereka. Namun, Senku berpikir patung Buddha terbuat dari perunggu. Secara ilmiah, perunggu tidak akan berkarat. Dan juga, ion tembaganya bocor, sehingga bagi tumbuhan ion itu sangat beracun. Lalu, Senku mendapatkan ide untuk membuat cermin dari bahan tersebut. Tetapi, Taiju tidak setuju jika harus merusak patungnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Keesokan harinya, saat mereka menelusuri sungai, Taiju melihat jari kaki Yuzuriha yang masih membatu. Yuzuriha, sore! Tsumasaki ga sekkyo no mama? Setelah menyiram ramuannya, Yuzuriha merasakan sakitnya juga menghilang. Semua itu karena saat pembatuannya dilepas, retakan kecilnya juga ikut diperbaiki. Meski meninggalkan bekas luka, mereka semua masih tetap hidup. Di sisi lain, Tsukasa menyadari bahwa jejak yang ditinggalkan Senku hanya untuk mengelabuinya saja. Karena ia tahu Senku bukan tipe orang yang langsung melarikan diri. Ia sudah tahu jika Senku akan membuat senjata Sain untuk melawannya. Tetapi jika Senku berhasil membuat senjata dari bubuk mesiu, ia takkan memiliki kesempatan untuk menang. Untuk itu, Tsukasa berniat menghentikan Senku sebelum berhasil menciptakannya. Kembali ke perjalanan Senku, mereka sampai di tempat tujuan yang terdapat pemandian air panas. Di sana, Senku sangat bersemangat karena setiap gunung berapi pasti ada belerang. Belerang adalah bahan utama untuk membuat bubuk mesiu. Di saat Senku sedang asik mengambil belerang, Taiju dan Yuzuriha bersantai dengan mandi di air panas. Di sana, Yuzuriha menanyakan 3.700 tahun lalu apa yang ingin Taiju katakan. Namun di zaman batu sekarang, Taiju memprioritaskan untuk mengembalikan peradaban dan menyelamatkan semua orang terlebih dahulu. Setelah semua menjadi normal, ia pun siap untuk mengutarakannya. Yuzuriha dengan senang hati menunggu Taiju sampai kapanpun. Keesokan harinya, Senku telah mengumpulkan semua bahannya. Di antaranya ialah sulfur, arang, dan satu lagi kalium nitrat. Bahan-bahan itu memang bahan sesungguhnya, jadi jangan coba-coba di rumah. Setelah semua bahan dicampurkan, langkah terakhir adalah memukulnya sampai padat. Namun, Senku lupa dengan satu hal, yaitu biji besi. Ditambah kekuatan memukul Taiju sehingga terjadi percikan dari bahan tersebut dan tiba-tiba Senku teringat banyak murid di sekolah yang bereksperimen dengan bubuk mesiu. Sampai-sampai mereka kehilangan kaki dan tangannya. Itulah bukti betapa mematikannya bubuk mesiu. Yuzuriha dengan rasa takut menanyakan apakah Senku akan menyerang Tsukasa dengan bahan tersebut. Tentu saja Senku tidak akan melakukannya. Ia hanya ingin menggertak agar Tsukasa menerima negosiasi. Selama mereka punya senjata api, maka mereka akan menang. Namun, jika negosiasi dengannya gagal, maka di saat itu mereka akan saling membunuh. Di saat mereka akan memadamkan api, ada yang membuat Senku sangat terkejut. Terlihat sinyal asap di depan sana. Mereka sedikit kebingungan karena ternyata di dunia batu terdapat orang lain selain mereka. Di saat itu, Senku memilih untuk menyalakan api lebih besar. Karena kehabisan bahan bakar, Taiju dan Yuzuriha berniat mengambil kayu lagi. Di sisi lain, Tsukasa dengan cepat merujuk ke tempat Senku. Ia menyadari kegunaan bahan yang terbuat dari kerang. Ada 4 kegunaan. Namun saat itu Senku sudah mewaspadai kekuatan Tsukasa dan berusaha menyembunyikan fakta tersebut. Lalu ia sampai di tempat Yuzuriha dan menyanderanya. Ia mengatakan jika Senku berhasil membuat senjata Sain, maka era sebelumnya akan kembali. Perang pun akan bergejolak akibat perbedaan kepentingan. Demi mencegah hal itu, Tsukasa melakukan apapun meski harus menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, meski harus membunuh Senku yang seorang ilmuwan. Sebelum itu, Tsukasa menanyakan cara untuk membuat cairan pembangkit. Jika Senku tidak memberitahu, maka keselamatan Yuzuriha sangat diragukan. Yuzuriha berniat mengorbankan dirinya dan meminta Senku untuk tidak memberitahu formula pembangkit. Namun dengan berat hati, Senku memilih untuk memberitahu semua pada Tsukasa.
Tetapi meski Tsukasa sudah mengetahui ramuannya, ia tetap tidak ingin membiarkan Senku hidup. Sebelum membunuhnya, ia memberikan pilihan pada Senku. Jika Senku mau meninggalkan Sain selamanya, maka Tsukasa tidak akan membunuhnya. Di saat itu, Senku mengingat saat masih sekolah dasar. Ia sangat bersemangat mempelajari tentang Sain. Demi Senku, ayahnya rela menjual mobil untuk memberi peralatan. Dengan begitu, Senku sangat tidak mungkin untuk meninggalkan dunia Sain. Ia lebih memilih dibunuh oleh Tsukasa. Di sana, Tsukasa menyerang leher Senku dengan satu serangan. Maka ia akan langsung tak sadarkan diri dan mati. Taiju sangat merasa sedih dan kesal karena ia datang tidak tepat waktu. Ia melemparkan batu yang besar ke atasnya bersamaan dengan Yuzuriha melemparkan bubuk mesiu sehingga membuat ledakan yang besar. Di saat ada waktu, mereka berdua langsung kabur membawa Senku. Taiju mencoba apapun yang ia bisa, namun tidak ada tanda kehidupan dari Senku. Yuzuriha mengingat Senku seperti memancing Tsukasa untuk menyerang di bagian lehernya. Di saat itu, Taiju menyadari perilaku yang tidak biasa dari Senku. Ia sering memegang kepala dan menggaruk lehernya. Ternyata masih ada sedikit pembatuan pada leher Senku. Mereka pun jadi teringat perkataan Senku yang mengatakan kalau retakan kecil akan pulih saat pembatuannya dihilangkan. Dengan cepat, Taiju menyiramkan ramuan pembangkit padanya. Saat hujan berhenti, bersamaan Senku telah kembali sadar. Ia sangat berterima kasih kepada kedua temannya karena mereka bisa menyadari soal lehernya meski tidak memberikan petunjuk sedikit pun. Demi keamanan lehernya, Yuzuriha mengikatkan kayu dengan bendera lambang mirip roket. Taiju amat senang dengan kembalinya Senku. Ia berpikir mungkin proses pembatuan ini adalah batu kehidupan yang menggantikan dokter, dan ia menyebutnya sebagai Dr. Stone. Mendengar perkataan Taiju, Senku juga merasakan hal yang aneh. Saat ia menghilangkan proses pembatuan, hal itu juga memperbaiki daerah sekitarnya. Selama ini ia selalu memikirkan siapa yang membuat manusia menjadi batu. Lalu Senku mempunyai rencana. Tsukasa pasti berpikir Senku sudah mati. Jadi mereka berdua harus menyusup kekaisaran Tsukasa sebagai mata-mata. Ia tahu Tsukasa akan menggunakan ramuan ajaib untuk membuat pasukan dari para pemuda dan memimpin militer. Demi mengalahkan kekaisaran Tsukasa, ia harus menggunakan ilmu pengetahuan. Namun mereka berdua kebingungan bagaimana cara Senku melawannya. Senku berencana menemukan orang-orang misterius yang membalas sinyal asap dan beraliansi dengan mereka. Mereka akan membuat kerajaan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, mereka menyepakati rencananya masing-masing. Sebagai teman, Taiju tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Ia berbalik untuk menyampaikan pesan perpisahan. Disinilah misi mereka masing-masing dimulai. Oke dulur, cerita Dr. Stone masih panjang, tapi kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.